Hi, you have a crush on us? Of course, because we are Crush Movie. Hai, baik lagi tentunya bersama Crush Movie di sini, dan seperti biasa kita akan menemani kalian dengan mereview film-film, bukan film doang, tapi film-film, jadi banyak gitu ya filmnya. Dan semoga kalian gak bosan-bosan buat nonton kita gitu, karena kita selalu menyuguhkan yang terbaik. Ya, nggak deng, saya yang bener yang terbaik sih, tapi kalau misalnya aku ngomong begitu seperti bullshit gitu. Jadi ya kita menyuguhkan film-film yang mungkin nih nyantol di kalian. Jadi ya kita apa sih? Nah, kita dari tadi nggak jelas banget. Dan kita kali ini akan mengangkat film yang bener-bener keren banget gitu. Bukan banget tapi banget. Dan di sini ada yang suka begadang nggak sih? Maksudnya kayak pola hidupnya tuh terbalik gitu. Kalau misalnya siang kita tidur, malam kita melek gitu. Mirip hewan apa nih kalau begadang gitu, alias tidur siang dan beraktivitas di malam hari. Dan ya benar sekali, meskipun kalian gak jawab, saya benarkan gitu. Ya kelelawar gitu ya. Dan gak lain dan gak bukan, kita akan mereview film Morbius. Dan lanjut lagi, film Morbius ini disutradarai oleh Daniel Espinosa, rilis pada 30 Maret 2022, yang diproduksi oleh Columbia Pictures, Marvel Entertainment. Seorang anak dengan keterbatasan mental ini yang ternyata memiliki otak cerdas dan mampu menciptakan obat untuk orang yang membutuhkan. Gimana kelanjutannya? Langsung ke filmnya. Enggak, bercanda. Harus like, comment, dan juga subscribe dulu untuk bantu kita untuk berkembang. Thank you, langsung aja ke videonya. Di suatu hutan di tebing terdapat goa tersembunyi yang di sana adalah sarang kelelawar. Seorang pria beserta temannya datang memasang perangkap di pintu masuk goa. Setelah itu pria ini melukai telapak tangannya dan darah itu tercium oleh para kelelawar. Tiba-tiba para kelelawar menyambutnya dengan meriah. Maksudnya apa nih meriah nih? Film tiba-tiba kelelawar menyambut manusia gitu ya. Kalau misalnya kita terus disambut dengan kelelawar gimana? Kayak film-film kartun gitu loh, tiba-tiba kelelawarnya banyak bebek gitu. Serem juga. 25 tahun yang lalu di panti asuhan ada seorang anak yang bernama Michelle dengan keterbatasan mental yang suka menyendiri. Tapi tiba-tiba anak yang lain sama seperti dia datang dan menjadi sahabatnya. Mereka sama-sama memiliki impian bisa hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Tiba-tiba alat infus Lucien terganggu dan ternyata Michelle cerdas dan bisa membetulkannya. Saat itu Michelle dikirim ke sekolah yang bisa mengembangkan bakatnya dan memberi surat pada Lucien bahwa dia berjanji akan menemukan obat untuknya. Tapi surat itu terbang dan Lucien mencoba mengejarnya, tapi Lucien malah digebukin ya oleh anak-anak lain seumurannya. Gue tandain lu anak-anak yang gebukin Lucien. Michelle tumbuh besar dan cerdas menjadi seorang dokter. Dia merawat anak perempuan yang memiliki keterbatasan sama dengannya bersama perawat sekaligus sahabatnya bernama Anna. Di labnya Michelle dan Anna sedang bereksperimen mencampurkan DNA manusia dan DNA kelelawar dan berharap bisa menjadi obat untuk sahabat kecil Michelle yaitu Lucien. Michelle pun menetes obat itu pada tikus, tapi tikus itu mati dan Michelle menganggap obatnya gagal. Waktu itu anak perempuan yang dirawat Michelle tiba-tiba kritis dan Michelle langsung menanganinya. Hanya ditinggal sebentar, ternyata tikus yang tadi sebagai percobaan hidup kembali dan menunjukkan obat yang dibuat Michelle berhasil. Michelle datang ke rumah Lucien dan di sana Lucien sedang diperiksa. Mereka berjalan-jalan di pinggir kota dan mengobrol. Mereka berdua sama-sama tidak percaya dengan cinta. Nah ini nih, emang sebagian orang tuh aku kadang pernah dengar kayak nggak percaya cinta gitu. Tapi gimana bisa gitu tidak
percaya cinta, sedangkan kita dilahirkan berdasarkan oleh cinta gitu loh. Ada ngakak sendiri saya berbicara seperti itu gitu. Lanjut lagi ke filmnya. Obrolan mereka lanjut sampai ke taman dan Michelle bilang nih pada Lucien bahwa dia sudah menemukan obat untuk sahabatnya itu dan dia meminta untuk sahabatnya percaya dengan obat buatannya itu. Di laboratoriumnya, Michelle dan Anna mencoba kembali obat buatannya itu dan memberanikan diri nih untuk dicoba pada dirinya, yaitu Michelle. Anna langsung mencoba mensuntikkan obat itu pada Michelle dan seketika tubuh Michelle langsung kejang-kejang. Anna mengikat Michelle dengan erat sampai ada seorang pria datang dan ingin mengganggunya. Anna sempat berdebat dengannya dan tiba-tiba Michelle hilang. Dia berada di atas atap dan berubah seperti menjadi manusia kelelawar, menyerang semua manusia di sana kecuali Anna dan menyedot darah sampai habis dan mati. Semua orang di sana berusaha menangkapnya, tapi yang terjadi mereka semua malah terbunuh dan diserap habis darahnya oleh Michelle. Aduh, ternyata obatnya malah membuat Michelle berubah menjadi vampir yang haus darah gitu ya. Berubah menjadi, ya itu kelelawar tadi, serem juga ya. Beberapa saat Michelle sadar dan melihat CCTV, ternyata dia berubah dan membunuh banyak manusia di sana. Polisi mencoba menelusuri siapa pembunuhnya dan menemukan kertas lipatan yang biasa dibuat oleh Michelle. Keesokan harinya Michelle datang ke lab dan dia sepertinya mau berubah lagi menjadi manusia kelelawar. Untung saja ada darah buatannya yang bisa dia minum dan membuatnya tidak berubah menjadi manusia kelelawar. Dia berpikir tentang cara kerja obat itu, yaitu bisa membuatnya haus akan darah. Dia harus meminum darah setiap 6 jam sekali supaya tidak berubah menjadi manusia kelelawar dan membunuh manusia lagi. Bukan makin sembuh tapi makin ngerepotin ya. Malam harinya, Lucien datang ke laboratorium Michelle dan melihat Michelle hampir mati membutuhkan darah. Michelle bilang pada Lucien kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Padahal Lucien memaksanya agar disuntikkan yang sama pada Michelle agar mereka bisa hidup bersama. Di rumah sakit, Anna yang baru siuman dirawat diwawancarai oleh polisi tentang kejadian pembunuhan banyak manusia pada malam itu. Seorang perawat yang habis mengecek pasiennya itu tiba-tiba diserang oleh Michelle dan terbunuh dengan darah yang sudah habis. Pagi harinya di rumah sakit, saat Michelle menemani seorang anak yang dirawatnya, saat ia bangun tidur, ia dikagetkan dengan kejadian bahwa ada seorang perawat yang mati dengan darah habis. Michelle kaget karena semalam dia tertidur dan tidak merasa membunuh siapa-siapa. Michelle pun pergi membawa beberapa kantong darah, tapi dia dicegat oleh 2 orang detektif yang menginterogasinya dan mencoba menangkapnya. Michelle mencoba kabur ke loteng, tapi ternyata dia tertangkap. Di penjara, Michelle masih berpikir siapa orang lain yang juga berubah seperti dirinya dan mencoba membunuh orang lain. 2 orang detektif pun datang lagi nih dan bertanya dan meminta dan terus bertanya dan meminta Michelle untuk mengakui kesalahannya. Tapi Michelle tidak menjawabnya karena saat ini dia harus menghentikan orang lain yang sudah berubah menjadi seperti dirinya agar tidak banyak orang yang terbunuh. Tiba-tiba enggak, serius tiba-tiba pengacara Michelle datang, yaitu Lucien, sahabatnya. Tapi Lucien meninggalkan tongkatnya dan Michelle pun sadar kalau Lucien memaksa menyuntikkan obat itu pada dirinya dan membuat Lucien juga berubah menjadi manusia kelelawar. Hal itu membuat Michelle marah dan berhasil menghancurkan tembok penjara dan kabur mencari Lucien yang sedang berubah dan mulai menyerang orang lain. Di jalan, Michelle menemukan Lucien dan marah karena Lucien sudah berubah menjadi orang jahat dan tetap akan menyerang manusia lainnya. Di situ Michelle dan Lucien kejar-kejaran dan saling serang. Bukan kejar-kejaran seperti India, tapi ini udah vibes-nya udah ngeri banget. Michelle tidak ingin sahabatnya menjadi orang jahat dan berusaha menghentikan Lucien agar tidak ada korban lagi.
Hari pun berganti, Anna dikejar oleh detektif dan dia berhasil kabur naik bis. Ternyata di belakangnya sudah ada Michelle. Michelle bercerita pada Anna kalau Lucien memakai obatnya itu dan dia juga sudah berubah. Di kafe, Anna dan Michelle mengobrol banyak nih tentang yang terjadi selama ini. Dan Michelle meminta pertolongan Anna untuk mengambilkan dirinya sesuatu di lab. Di perjalanan, Michelle mengambil beberapa kantong darah agar dia tidak bisa berubah. Dia berjalan menuju suatu tempat yang terdapat beberapa anak yang memiliki niat jahat untuk mengubah kantong darah dengan tinta. Michelle marah dan menghampiri mereka. Aduh, nih bocil tenggel-tenggel banget. Enggak deng, Michelle pun melakukan aksinya nih. Di rumahnya, Lucien sedang menikmati hidupnya yang sudah bisa hidup tanpa tongkat lagi. Dia bangga karena sudah bisa seperti orang normal lainnya dan ya itu yang dia impi-impikan selama ini kan. Lucien datang ke tempat bar dan dia menghampiri seorang wanita. Mereka sempat mengobrol dan tiba-tiba ada 3 pria yang mendorongnya karena tidak terima Lucien mengobrol dengan wanita itu. Dih, siapa lu? Enggak, Lucien nggak ngomong gitu ya. Lucien pergi dan datang menghampiri Anna, sahabat Michelle. Dia menanyakan keberadaan Michelle karena Lucien berpikir kalau mereka berdua harus menikmati hidupnya yang diimpikan selama ini. Maksudnya hidup seperti manusia normal tadi tanpa tongkat dan lain-lainnya. Tapi untung saja nih Anna tidak memberitahu keberadaan Michelle. Malam harinya, Michelle dan Anna berada di laboratorium dan berusaha mencari obat yang bisa membuat dirinya normal kembali. Tapi usaha mereka belum membuahkan hasil. Di atap laboratorium, Anna menghampiri Michelle. Di sana mereka berciuman dan ternyata dilihat oleh Lucien dari kejauhan. Aduh, sakit hati Lucien. Pagi hari, detektif kembali menemukan mayat 3 orang yang habis diserang Lucien. Mereka mencoba mencek CCTV, ternyata benar, ternyata Lucien yang menghabiskannya. Dan mungkin Lucien sakit hati, jadi kayak balas dendam membunuh orang-orang gitu kan. Di rumah Lucien, seorang dokter yang mendengar berita tadi Lucien menghabisi beberapa orang gitu ya. Dia berharap Lucien tidak melakukan itu. Dia mencoba melarang Lucien, tapi membuat Lucien marah. Lucien berubah dan mencoba menyerang dokter itu yang selama ini sudah merawatnya. Di laboratorium, Anna dan Michelle mencari obat untuk menghentikan ini semua. Dan akhirnya mereka menemukan racun untuk menghentikannya. Tiba-tiba Michelle ditelepon nih oleh dokter yang menjaga Lucien. Dia bilang kalau Lucien kabur setelah mencoba menyerangnya. Michelle datang ke rumah Lucien dan berusaha menyelamatkan dokter itu. Dokter itu meminta untuk Michelle menghentikan ini semua. Michelle yang mendengar dari kejauhan kalau Lucien juga menyerang Anna membuatnya benar-benar murka gitu ya, marah gitu. Dan langsung menghampirinya. Di sana Anna sudah kritis dan hampir mati. Anna mengorbankan dirinya untuk dihisap Michelle agar Michelle masih bisa bertahan dan menghentikan Lucien. Michelle sedih ya, campur juga marah gitu ya dalam dirinya. Tapi di situ Lucien senang melihat kejadian itu. Michelle pun menyerangnya dan saat itu mereka saling serang. Michelle yang melemah diserang balik oleh Lucien terus-terusan gitu ya. Sampai mereka jatuh ke dalam bawah tanah, Michelle langsung pingsan gitu. Takutnya yang keluar darah menyentuh aliran air dan membuat air di sekitarnya bergetar. Bagai memancing para kelelawar dan benar, ribuan kelelawar datang dan membuat Michelle sadar. Lucien yang berusaha membunuh Michelle dengan besi itu tetap tidak bisa. Jangan maksa deh, kesel banget. Michelle sedih karena harus membunuh Lucien, tapi dia bangga akhirnya bisa menghentikan ini semua. Dari bawah tanah itu akhirnya Michelle keluar dengan ribuan kelelawar dan ternyata anak sahabatnya Michelle pun hidup kembali menjadi seorang manusia kelelawar yang sama dengan dirinya. Hebat banget ya guys, ini kayak Michelle mengubah manusia menjadi kelelawar dengan obat buatannya. Tapi malah disalahgunakan nih sama si Lucien. Lucien gimana sih? Aduh. Filmnya tapi by the way keren banget dari segi grafik dan lain-lain. Tuh
oke banget ya. Dan buat kalian yang udah nonton film ini, gimana nih pendapat kalian? Jangan lupa komen di sini. Dan seperti biasa nih, aku nggak bosan-bosan buat ingetin buat kalian nih yang habis nonton video ini. Seperti yang aku bilang di depan video gitulah. Itu belibet banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa share ya ke teman-teman kalian. Dan itu aja review sekilas tentang Morbius dari Crash Movie. Kalian yang nonton jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan, karena aku tahu kalian belum ada yang ngingetin, jadi aku ikutin gitu ya. Ya udah deh, thank you yang udah nonton, thank you yang udah support. See you on the next video. Bye bye.